Halo semua, Shalom CDC. Senang banget kalau hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun di tempat yang berbeda. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita mau belajar bersama-sama lagi. So, kalau kalian saat ini sedang melakukan berbagai macam kegiatan, boleh ditinggalin dulu. Kita mau mempersiapkan yang terbaik. Kita mau memberikan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, izinkan kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Here I stand before you now. Here I stand before you now, as honesty as I know how, broken by the days gone by. Spirit, help my soul to rise. But still I try my best, but still I fail. And even then, you're with me there. It reminds me I'm a child of God, regardless of the things I've done. Oh, my hope is found in perfect love. Oh, your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than all seas. your kindness, Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. is all I want. When they say that it's impossible to ever save a sinner's soul, But my God, but my God says to the prodigal, Amen. my beloved one, you're welcome home. Oh, your mercy triumphs over judgment. Your love, Love wider than horizons, stronger than all seas. Lord, your kindness, Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. come on we sing. Oh, to Jesus I surrender.
us to repentance, to the heart of God, your heart of God is all I want. Your heart is all I want. Hanya hatimu yang kami inginkan Tuhan dalam hidup kami. Hanya kehadiranmu yang kami rindukan Tuhan. Saat dunia berkata bahwa manusia tidak dapat ditebus, tapi Engkau menyambut kami pulang Bapa. Engkau menyambut kami kembali bertobat, lahir baru, dan menemukan kasih yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu, anak-anak remaja, anak-anak muda-Mu Tuhan, yang terus ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Bersama-sama kita katakan, amin. Boleh kita tepuk tangan bersama-sama teman-teman yang ada di rumah. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama bertepuk tangan walaupun kalian sedang di rumah. Sing this song, Arise My Soul. Arise my soul, remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who live. Amen. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No, I want boss. Come on, sing this song. No, I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is The grip of fear the grip of it. has no hold on me. For where, oh death, where is your sting? No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Come on. Yes. Come on, we sing all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, all of this for your glory. All of these. Oh, all of this for your glory. Yes. Oh, all of this for your glory. Say. No longer I, Amen. now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. 1, 2, 3. Woo! Come on. We sing all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. And all of these. Yes, Oh,
you Lord. Thank Kita beri you kemuliaan buat Jesus. Tuhan kita. Tuhan makasih. Satu hari lagi Engkau kasih buat kami Tuhan. Engkau ajar kami lagi. Engkau ingetin kami lagi Tuhan. Antar kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Supaya kami bisa dengan rendah hati belajar dan berubah Tuhan. Dalam segala hal yang Kau beri buat kami. Supaya kami bisa bawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi. Supaya apapun yang kami katakan, kami pikirkan, dan kami lakukan, we shine your light, Lord. Mari sama-sama kita katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya. Katakan, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia terlihat. Mari sama-sama kita katakan, Dia berfirman. Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Di atasnya
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kami bawa Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia Thank you, ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa, kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, ngerasain Engkau Tuhan di hidup kami. Kami mau Tuhan, mumpung kami masih muda, kami mau Tuhan. Engkau ubah setiap kami Tuhan, lewat apapun kejadian di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada Tuhan buat setiap kami. Mungkin kami pergi jauh Tuhan, tapi Engkau gak pernah pergi, Engkau selalu tetap di tempat yang sama Tuhan, nungguin kami. Dan kami hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan kepada Engkau. Layakkan setiap kami Tuhan untuk bisa dengar firman-Mu, dengar isi hati-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu Tuhan. Biar kami yang mendengarkan hari ini Tuhan, bisa diubahkan Tuhan. Dan kami mau untuk Engkau ubah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, hai. Halo, good to be back again di lantai 3 kita, lantai CDC. Di sini ada beberapa teman-teman pengurus di sini. I miss you so badly. Biasanya kita kalau lihat di sini ramai bener CDC, tapi hari ini penuh dengan bangku kosong. Tapi gue percaya hati kalian gak kosong kan, hati kalian diisi sama Tuhan, amin. Nah, hari ini gue mau share tentang satu tema yang penting buat kita semua. Penting, ini it's very important buat kita semua. Gue gak mau kita cuma dengar firman Tuhan, tapi gue pengen kita untuk ngelakuin firman ini. Yuk kita buka satu ayat di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Anyway, tema gue hari ini adalah faithful. Faithful. Roma 10 ayat 17. Gue bacain ya. Jadi
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, guys, gue punya satu pertanyaan buat kita semua untuk kita renungin. Apakah kita ini sudah beriman? Apakah kita udah beriman? Udah kok, gue tiap minggu ke gereja. Udah kok, gue udah pelayanan. Udah kok, gue tiap minggu dengerin Meras khotbah, Koko khotbah di Truth ID. Apakah itu iman yang benar? Iman di sini tuh artinya bahasa aslinya tuh pistis. Ada dua arti yang gue suka banget. Gue suka banget dari iman, dari pistis ini. Satu, adanya bukti kalau lu mengenal Allah lu. Itu artinya. Satu, adanya bukti yang jelas kalau lu mengenal Allah lu. Atau lu beriman sama Allah lu. Ya bisa aja lu datang ke gereja lu bilang, oh aku sudah beriman. Bisa aja lu pelayanan artinya lu sudah beriman. Tapi ada satu lagi nih yang penting dari kata iman. Apa artinya? Satu. Yang kedua nih, relating to God. Punya hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan itu nggak cukup dengan lu datang ke gereja. Punya hubungan dengan Tuhan nggak cukup untuk lu pelayanan. Pelayanan aktivitas di gereja ya. Punya hubungan dengan Tuhan itu nggak cukup untuk lu dengar khotbah. Itu nggak cukup. It's not enough. Nggak cukup sama sekali. Tapi ketika kita bilang kita punya hubungan kita dengan Tuhan, berarti 24 jam hidup kita yang Tuhan kasih, 24 jam hidup kita. Kita benar-benar ngobrol sama Tuhan, kita benar-benar punya hubungan, kita benar-benar intim sama Dia. Nah, yang jadi permasalahannya tuh gini guys, kita udah puas untuk bisa pelayanan, kita udah puas untuk bisa ke gereja, kita udah puas untuk bisa dengerin khotbah, dan kita bilang kita sudah beriman. Puas datang ke gereja. Nah hari ini dengan di tengah-tengahnya corona dan segala macamnya ini, yang gak enak banget pasti buat kita semua. It's been 7 months, mungkin udah mau 8 bulan. Gak enak buat kita semua. Ini jadi bahan ujian buat kita semua. Apakah kita benar-benar beriman? Kita gak bisa datang ke gereja loh. Dengerin khotbah bisa, oke. Tapi pelayanan belum tentu bisa loh. Datang yang tadinya, aku pelayanan usher. Hari ini lu mau usher siapa? Salaman aja gak bisa. Oh aku mau main musik. Kadang-kadang waktu kita dulu kita live juga sedikit pemain musiknya, kita nggak boleh rame-rame kayak tadi. Aku pelayanan A, B, C, D. Mungkin banyak dari kalian yang nggak pelayanan. Apakah itu bukti kalian beriman? Enggak. Tapi ketika kalian kasih hidup kalian 24 jam hidupmu buat Tuhan. Benar-benar untuk Tuhan. Baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau ngelakuin segala hal, engkau lakukan buat Tuhan, itulah iman yang sejati. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan, ketika kita punya hubungan dengan Dia, otomatis teman-teman, kita mau berjuang untuk jadi seperti Dia. Karena Dia adalah role modelnya kita, role model hidup kita. Ketika kita punya hubungan sama Dia, tujuannya cuma satu, kita mau jadi seperti Dia. Kalau hidup kita belum mau ke situ, berarti kita belum punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Berarti bisa Koko bilang kita belum beriman. Atau mungkin iman kita salah. Nah hari ini gue mau ajar kita semua dan gue pengen jadi bahan renungan buat Koko juga. Apakah aku udah beriman? Apakah aku udah pengen hidup seperti Kristus hidup? Atau aku cuman suka sama atributnya, suka sama kegiatannya, tapi nggak senang sama pribadinya. Banyak dari kita yang suka ngomong tentang Tuhan, tapi jarang dari kita kan yang suka ngobrol dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu kalian, jujur deh, seberapa banyak waktu kita kasih buat kita ngobrol sama Tuhan. Kita lebih suka ngobrol sama gadget kita kok. Kita lebih suka ngobrol sama games kita, ngobrol sama permasalahan hidup kita, ngobrol sama teman-teman kita.
Tapi seberapa banyak waktu yang kita kasih buat kita ngobrol sama Tuhan? Apakah dengan hidup kita yang kemarin-kemarin kita udah bisa bilang diri kita beriman? Yang bisa jawab kalian semua sendiri. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini yang keren, ini yang menarik. Iman timbul dari pendengaran. Nah, kita bisa berhayal bahwa cukup dengan kita dengerin khotbah, kita udah beriman. Cukup dengan kita baca renungan, baca Alkitab, kita udah beriman. Kan ayatnya bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dulu gue juga mikirnya begitu. Makin banyak gue baca Alkitab, makin banyak gue dengerin khotbah, makin beriman gue. Tapi ternyata ada satu hal yang menarik, teman-teman. Firman di sini tuh artinya firman itu ada dua kata kalau di bahasa Yunani, di perjanjian baru, itu ada logos dan ada rema. Nah, firman di sini tuh rema, teman-teman. Kalau logos itu firman yang dituliskan. Tapi kalau rema itu adalah firman yang dihidupi. Wah, ini berat banget. Firman yang dihidupi. Kalau lu udah baca ada ayat bahwa jangan membenci sesamamu. Wah, itu jadi ada di otak lu memang, jadi pengetahuan. Tapi ketika lu belum ngelakuin hal itu belum jadi iman. Tapi ketika lu mendengar, jangan membenci sesamamu, kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ketika Tuhan nanti kasih satu kejadian di mana lu dibuat kesel, dibuat nggak berdaya, dibuat jatuh harga dirinya. Di situ iman lu diuji. Apakah lu mau ngelakuin firman yang udah lu baca, udah lu dengar dan udah lu renungkan? Aku harus mengasihi, aku gak boleh balas. Aku cinta pribadinya. Apakah itu yang kita lakukan? Ini keren banget teman-teman. Ketika kita belajar firman Tuhan dan kita hidupi, firman itu jadi hidup. Itu bukan Alkitab jadi hidup. Alkitab seperti video yang ketika lu baca tuh kayak ada adegan-adegannya. Itu jadi hidup. Kenapa jadi hidup? Karena kita renungkan. Kalau kita nggak hidupi firman yang Tuhan kasih, itu cuma jadi kata-kata kuno yang ditulis 2000 tahun yang lalu. Itu jadi kata-kata kuno, tapi ketika kita hidupi firman yang Tuhan kasih buat kita semua, kita hidupi satu persatu, pasti dengan perjuangan, pasti dengan susah payah, pasti dengan gak enaknya daging kita. Tapi ketika kita hidupi firman itu, firman yang kita baca jadi nyata. Ketika kita baca, kasihi sesamamu, itu jadi video yang, aku memang gak boleh begini, aku harus begitu. Maukah kita untuk punya iman sama Tuhan? Iman yang benar. Beriman berbeda dengan cuman percaya. Kita bisa percaya sama, ini percaya versi kita ya, kita bisa percaya sama Tuhan saat ini. Kalau kita dibilang, apakah kamu percaya sama Tuhan? Apakah kamu percaya sama Tuhan? Kita bisa ngomong dengan lantangnya, yes. Gue percaya sama Tuhan. Tapi percaya dan beriman yang Tuhan mau, itu berbeda. Kita mungkin bisa percaya sama sejarahnya Tuhan. Tapi kalau kita percaya sama pribadinya Tuhan, pasti kita hidupi apa yang Tuhan mau buat di hidup kita. Beriman berarti kita menghidupi apa yang kita imani. Kalau kita mengimani Tuhan nyata di dalam hidup kita, ayo kita lakukan apa yang Dia mau. Iman timbul dari kita belajar firman Tuhan dan kita menghidupi firman itu. Itu dua hal yang gak bisa kita pisahkan. Gak cukup engkau baca Alkitab sampai selesai. Gak cukup engkau dengerin khotbah sebanyak-banyaknya kalau engkau tidak menghidupi firman itu. Iman jadi mati.
Gue mau ajak kita semua untuk ayo belajar hidupi satu persatu. Apa yang Tuhan firmankan. Kita sebagai anak muda ya, kita tuh suka angot-angotan, tau gak? Angot-angotan tuh apa ya? Kalau gue tahunya bahasanya anget-anget tai ayam, itu dia. Kita tuh suka begitu. Panasnya di depan doang, di belakangnya udah langsung dingin lagi. Awal-awal kita, aduh aku mau cinta Tuhan, aku cinta Tuhan, aku cinta dia, aku mau ngelakuin apa yang dia mau. Tapi anggot-anggotan, kita gak konsisten. Dan selama gue pelayanan di remaja, selama gue melayani di remaja dan hidup di sini, cuman satu jawabannya kenapa banyak anak remaja tuh yang anggot-anggotan. Karena dia tidak menghidupi firman itu. Nggak ada lagi yang lain. Khotbah, gila kita khotbah di sini tiap minggu udah pasti kita ada komsel dan segala macam. Renungan, kita ada renungan. Komunitas, kita punya komunitas. Tapi cuma satu hal yang kita sering lupa untuk menghidupi firman yang kita pelajari. Makanya kita suka anggot-anggotan. Ini jadi perenungan buat kita semua. Tuhan gak cari a lukewarm person. Tuhan gak cari orang-orang yang suam-suam kuku, teman-teman. Banyak orang Kristen yang suam-suam kuku. Yang cuman datang ke gereja cukup. Pelayanan jangan terlalu dalam deh, udah cukup. Tuhan gak cari orang-orang yang suam-suam kuku. Dia gak cari a lukewarm person. Dia cari orang-orang yang sepenuh hati mau mengalami dia dan mengikuti hidupnya. Dan selama saya hidup, orang yang cuma setengah-setengah buat Tuhan, itu sebenarnya dia gak lagi ngikut Tuhan. Tuhan gak mau kita untuk setengah-setengah, karena dia gak pernah setengah-setengah buat kita, bukan? Tuhan gak mau kita cuma setengah mati buat dia. Dia mau kita mati beneran buat dia, karena dia udah mati duluan buat kita. Mati di sini bukan berarti kalian langsung bunuh diri dan segala macam, bukan. Tapi matiin apa yang engkau inginkan. Matiin kedaginganmu, matiin pola pikirmu yang jahat. Biar Tuhan isi. Orang-orang yang begini adalah orang-orang yang gak bisa setengah-setengah. Orang-orang yang begini adalah orang-orang yang nekat. Yang mau ikut jalan Tuhan. Dan gue pengen ajak lu semua untuk ayo. Gue gak tahu ke depannya bakal gimana. I think when we follow Jesus, mungkin banyak hal yang gak enak di depan. Banyak hal yang susah rasanya. Tapi gue yakin kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, itu lebih indah dibanding kita berjalan tanpa Tuhan. Gue yakin. Di Wahyu 3 ayat 16, Yohanes bilang gini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi karena engkau suam-suam kuku, enggak dingin atau panas, there is no gray area in following Jesus. Engkau pilih antara hitam atau putih. Kalau engkau mau ikut Tuhan atau engkau gak mau ikut Tuhan. Itu pilihannya. Jadi kayak lagu tadi, gue suka banget lagu tadi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan mau kita untuk datang ke Dia. Dia gak mikirin masa lalu kita.
Dia nggak mikirin kemarin kita kayak gimana. Dia nggak mikirin siapa kita kemarin. Dia mau engkau dan saya datang ke altarnya, ke hadiratnya. Bawa apapun yang kau punya, pergumulanmu, permasalahanmu, dosa-dosamu bahkan. Engkau bawa ke altar Tuhan dan bilang, aku mau ikut engkau Tuhan. Dia ampuni engkau. Dia sayang engkau. Pertanyaannya bukan, aku bisa apa? Aku kemarin kayak begini kok. Aku kemarin kayak begini. Enggak. Ketika kamu mau datang ke Tuhan, Tuhan gak tanya riwayat hidupmu kayak gimana. Tuhan kasih tahu masa depanmu kayak gimana. Mau atau tidak? Hidupi iman dari hal yang terkecil di hidup kita, teman-teman. Dan Koko pengen note satu hal. Kita semua dipanggil untuk jadi pelayan Tuhan. Siapapun kita. Kita semua dipanggil untuk jadi pelayan Dia. Pelayan Tuhan bukan pelayan yang di gereja. Tapi pelayan Tuhan adalah orang yang menghidupi hidupnya Tuhan di hidupnya. Pelayananmu adalah hidupmu. Pelayananmu adalah ketika engkau dimarahin sama papa mama kamu, engkau gak balas. Ketika papa mamamu minta tolong sesuatu, engkau bantu. Pelayananmu adalah ketika engkau bertanggung jawab sama sekolahmu. Itu pelayananmu. Gue mau kita untuk, ayo kita belajar untuk mencintai pribadinya Tuhan. Terlalu banyak orang-orang Kristen yang mencintai atributnya Tuhan. Kita suka mukjizatnya. Kita suka ketika kita berdoa, minta sesuatu Tuhan kabulkan. Kita suka kalau kita lagi sakit, minta Tuhan sembuhkan. Kita lagi cinta sama atributnya. Tapi gue pengen kita belajar untuk, ayo kita cinta pribadinya. Apapun yang terjadi, asalkan aku bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan. Aku ikut, aku mau. Banyak dari kita salah beriman. Tadi yang pertama Koko bilang kita beriman, kita suka bilang kalau kita ke gereja kita udah beriman. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, sejarahnya Tuhan Yesus kita udah beriman. Tapi ada hal yang kedua. Kita suka beriman kalau beriman doa kita dikabulkan. Permintaan kita dikabulkan. Ada satu hal yang gue pelajarin dari berdoa. Memang berdoa kita harus minta sesuatu sebetulnya. Tapi cuma ada satu permintaan yang Tuhan mau. Dia gak minta jadi kaya, itu udah pasti salah. Minta macam-macam yang udah pasti berbau dengan dosa udah pasti salah. Tapi ada cuma satu hal yang kalau kita minta itu boleh. Minta jadi seperti Dia. Minta untuk punya hati seperti Tuhan Yesus. Itu berdoa yang benar dan itu beriman yang benar. Orang-orang Kristen zaman dulu, dia gak minta apapun, dia gak minta gedung gereja, dia gak minta pelayanan A, B, C, D, dia gak minta untuk bisa punya makan bahkan. Yang dia minta cuma satu, aku mau ikut engkau. Apakah kita punya iman yang sama? Atau kita masih mikirin hal-hal yang duniawi? Gue pengen ajak lo semua untuk, ayo kita punya iman yang benar yuk. Iman yang Tuhan senang kalau kita punya iman itu. Iman yang benar-benar mau ikut jejak Dia. Beriman bukan berarti kita mau sesuatu, tapi karena kita ingin berhubungan dengan pribadi yang telah menyelamatkan kita semua. Ayo kita ikut Tuhan teman-teman. Gak ada hal yang lebih indah dari kita punya hubungan dengan Dia. Tidak ada hal yang lebih indah dari itu. Kita nyanyiin yuk lagu ini. Kita renungin sama-sama. Take this moment untuk kita bisa berdoa. Kita nyanyi. Ayo kita take this moment. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau ikut Engkau Tuhan.
Kami mau punya iman yang benar. Kami mau punya hubungan dengan Engkau Tuhan, hubungan yang intim dengan Engkau. Kami mau belajar dan kami mau hidupi apa yang Engkau katakan Tuhan. Ajar kami gak jadi orang-orang yang suam-suam kuku, tapi orang-orang yang benar-benar nekat untuk ikut Engkau. Karena orang-orang yang nekat adalah orang-orang yang bisa menghidupi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau rasain Engkau Tuhan, rasain hadirat-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Yes Lord. Ku terima anugerahnya, Dia ampun Makasih Tuhan. dan bebaskanku. Dia Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. sekali lagi kita katakan dengan hati yang sungguh. Sujud di altarnya, kami bawa Tuhan hidup. Ku terima Yes Lord. anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan, Pertobatan terjadi Tuhan. pertobatan terjadi saat datang di altarnya. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini Tuhan. Engkau yang sentuh setiap hati kami, Engkau yang ubah setiap hati kami Tuhan. Dan kami siap jadi bejana-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan jadi tanah liat yang harus Engkau bentuk Tuhan. Kami mau Engkau bentuk walaupun sakit rasanya, tapi kami mau Engkau bentuk Tuhan. Jadi bejana yang indah di mata-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini permintaan kami Tuhan. Kami mau hidup seperti Engkau hidup Tuhan. Kami mau jadi apa yang Engkau inginkan Tuhan hidup kami. Tuntun setiap kami, temani setiap langkah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama yang agung, nama yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. See you.